Haleluya. Kita mau bahwa keluarga kita berkemenangan, betul nggak ya? Amin ya. Amin. Kita mau dari keluarga kita ini kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Seperti itu, orang-orang yang memang bisa mengalahkan setiap masalah yang mungkin ada di hadapan kita, gitu. Dan keluarga adalah salah satu, bukan salah satu sebenarnya, satu-satunya apa namanya, institusi yang dibuat oleh Allah sendiri. Ya, Allah dengan sengaja membuat institusi ini untuk menang. Kita lihat buktinya ya. Next, boleh dibuka berikutnya, slide berikutnya. Kita baca sama-sama dari Kejadian 1 ayat ke-28. Oke. Kita baca sama-sama dari Kejadian 1 ayat 28. Ya. Sudah dapat semuanya? Ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Amin. Oke, jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa rancangan Allah buat manusia adalah kita bisa menang. Amin. Amin. Adalah kita bisa menang. Jadi tujuannya adalah Tuhan menciptakan keluarga untuk bisa keluarga ini menaklukkan bumi dan juga berkuasa. Ya, yang namanya menang berarti kita bisa menaklukkan nih dan berkuasa. Amin. Amin. Nah, jadi rancangan Tuhan dari awal untuk keluarga adalah untuk kita menang. Rancangan Tuhan dari awal untuk keluarga adalah untuk kita berkuasa. Rancangan Tuhan bagi keluarga adalah untuk kita menaklukkan. Mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, ya, mungkin berpikir bahwa, aduh, saya dalam menghadapi masalah sekarang, saya dalam kondisi sulit sekarang. Tapi ingat, rancangan Tuhan, ya, kalau bisa dibilang takdirnya Tuhan buat kita, buat manusia dan buat keluarga adalah kita menjadi orang yang menang. Amin. Amin. Itu takdir Tuhan. Gak bisa disangkal, gak bisa ditolak. Takdir Tuhan buat kita adalah untuk kita jadi pemenang. Amin. Gak ada takdir yang lain. Kenapa? Karena saat Allah memberkati mereka, Allah berfirman. Ingat, firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah pasti akan berhasil, ya kan? Kita diminta, kita bukan diminta, diperintahkan, difirmankan bahwa kita akan menaklukkan bumi, kita akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kemenangan itu adalah pasti buat kita. Amin. Amin. Kemenangan itu adalah pasti buat kita. Dan dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Ya, dimulai dari keluarga. Nah, kadang-kadang kita itu ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, di keluarga malah kita nggak menang. Ya, kita keren di luar, kita bagus di luar, kita sangat luar biasa di luar, tapi ujung-ujungnya kita di keluarga kita neglecting anak kita, mungkin ya, kita nggak peduli sama istri kita atau suami kita, tapi di luar kita hebat. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita menang di keluarga. Tuhan mau kita berkemenangan dalam keluarga kita. Oke. Nah, saya catat di sini ada 3 hal. Kita agak cepat saja untuk membahas ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menang, ya, untuk bisa menjadi victorious family, keluarga yang berkemenangan. Oke, next. Ya, yang pertama, ya, yang pertama. Nah, sudah. Yang pertama adalah suami mengasihi dan istri menghormati. Amin. Amin. Yang pertama, suami mengasihi dan istri menghormati. Kita baca ayatnya di Efesus 5 ayat 33. Ya. Baca ayatnya di Efesus 5 ayat 33. Sudah dapat semua? Amin. Ya. Nah, oh hilang di sini.
Efesus 5 ayat 33. Yang sudah dapat katakan amin? Amin. Oke. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bapak Ibu sekalian, masalah utama dalam keluarga adalah dua hal ini. Saat istri tidak merasa dicintai, dikasihi, ya, dia akan kurang menghormati. Dan saat suami kurang dihormati, istri akan merasa nggak perlu mengasihi. Kasihnya jadi tawar, jadi kurang. Dan ini akan menjadi chain reaction, reaksi berantai yang terus menerus menjadi bola salju yang makin lama makin besar, dan akhirnya bisa menyebabkan kehancuran. Bukan kemenangan gitu Bapak Ibu sekalian, tapi kehancuran buat keluarga kita. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian, tugasnya simple tapi nggak mudah. Tugas suami dan istri simple tapi nggak mudah. Kenapa? Suami harus mengasihi. Saya bicara dulu buat suami-suami ya. Di sini dikatakan kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, pertanyaannya suami-suami, sudah mengasihi diri sendiri? Kadang-kadang masalahnya adalah kita itu sebagai suami, sebagai seorang laki-laki gitu ya, kita memiliki standar, ya nggak, yang sangat tinggi untuk memastikan bahwa diri kita itu oke gitu ya, dan akhirnya kita sulit untuk mengasihi diri sendiri, ya nggak? Karena pride yang tinggi, kita mau membuktikan diri, dan akhirnya sulit untuk bisa mengasihi diri sendiri. Banyak yang seperti itu, ya kan? Banyak aja yang kurang dari diri kita menurut kita ya. Aduh, gue masih kurang ini, dan akhirnya kita sulit untuk mengasihi diri kita sendiri. Tapi di sini, sebagaimana kita bisa mengasihi diri kita, seperti itulah kita bisa mengasihi istri kita. Sebagaimana kita bisa menerima diri kita, menerima apa yang Tuhan kasih buat kita, seperti itulah kita bisa mengasihi istri kita. Jadi suami-suami, mulailah dengan menerima diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, ya. Bukan, ini beda ya sama selfish ya, sama egois, beda. Tapi mengasihi itu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah beri buat kita, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, bersyukur atas penyertaan Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bisa mengetahui, oh iya ya, bahwa saya dikasihi nih, ya nggak? Karena hanya orang yang dikasihi yang bisa mengasihi. Love people, love people. Love people, love people. Orang yang dikasihi, dia akan mengasihi. Jadi langkah pertama adalah kita harus sadar bahwa kita sudah dikasihi terlebih dahulu oleh Allah Bapa. Bahkan dia mau rela mati buat kita, mengirim firman-Nya, anaknya yang tunggal, untuk mati, bahkan mati di atas kayu salib buat kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita dikasihi, dan kalau kita penuh dengan kasih, kita bisa limpahkan kasih itu kepada istri, anak, orang di sekitar kita. Mulailah dari mengasihi diri sendiri. Dengan kita mengasihi diri sendiri, kita lebih mudah untuk mengasihi orang lain. Amin. 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 Siap untuk mengasihi diri sendiri? Amin. Amin ya. Oke. Nah, yang kedua, saya bicara buat istri-istri nih, buat perempuan-perempuan mungkin yang belum menikah. Nah, buat istri-istri, kuncinya cuma satu. Laki-laki itu ya lebih senang dihormati daripada dicintai. Betul. Kayak dari hati gitu ya. Istri-istri, suami itu lebih senang dihormati daripada dicintai. Kalau istri mungkin suami itu harus mengerti bahasa kasihnya seperti apa. Misalnya physical touch, ya enggak? Ya kan, senang dilus-elus misalnya gitu kan. Love language-nya mesti tahu nih bahasa kasihnya, ya kan? Harus dilus-elus. Ada juga yang act of service, ya, maunya dilayani gitu kan,
maunya diambilin makan, mau dibikinin Indomie, misalnya seperti itu ya. Ya nggak? Ada yang seperti itu. Tapi kalau laki-laki ya lebih banyak apa? Word of affirmation, ya, word of affirmation sama, betul ya? Word of affirmation sama ini satu lagi yang tadi act of service. Kenapa? Word of affirmation misalnya nih suami pulang bawa berkat, gitu ya, lebih senang ketemu istri itu, aduh Tuhan terima kasih ya papa udah kerja keras, Tuhan berkati lebih lagi. Nah itu dia akan merasa dihormati daripada segini doang. Segini doang bawahnya. Semangat, semangat. Ya kan? Jadi istri-istri, kalau mau kita berkemenangan dalam keluarga kita, hormati suami. Di sini Alkitab nggak bilang cintai suamimu. Suami itu nggak butuh cinta sebenarnya. Suami itu butuh hormat. Ya nggak? Tunduklah pada suamimu. Nah, ya kan? Kalem lah gitu ya. Itu kodrat Pak ya. Itu kodrat kan. Harus kan. Harusnya seperti itu. Alkitab bilang seperti itu. Sudah kan Alkitab kok. Jadi kalau keluarga mau berkemenangan, ya lakukan ini. Suami mengasihi, istri menghormati. Ya, kadang istri nggak bisa menghormati. Ya, nggak bisa menghormati. Mungkin karena dianggapnya suaminya tidak berfungsi. Ya nggak? Suaminya kurang. Suaminya tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah makanya istri-istri ya, yang masalah adalah apa? Ekspektasi Anda gitu kan. Ya enggak? Masalahnya adalah ekspektasi Anda. Kenapa dinikahin dari awal gitu. Betul ya? Ya kan? Nah, cuma Bapak Ibu sekalian, laki-laki itu ya, kalau dia dihormati, kalau dia dihargai, kalau dia di apa namanya, buat dia itu berharga, dia akan lakukan apapun. Dia akan lakukan apapun untuk menjadi lebih baik lagi, ya kan? Dia akan lakukan apapun untuk orang yang dia cintai. Kenapa? Karena dia merasa dihormati, dia merasa dihargai, dia merasa dipedulikan dan dibutuhkan. Itu laki-laki, ya enggak? Cuma kebanyakan perempuan-perempuan kalau misalnya lakinya salah sedikit gitu kan, langsung ya enggak, mentang-mentang stok katanya sehari itu bisa 16.000 gitu ya, langsung ya. Nah kalau kita mau berkemenangan dalam keluarga, kalau kita mau keluarga kita mencapai kemenangan, mulailah dari suami mengasihi, istri menghormati. Kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, ya, dan harus menahan diri, harus punya hati yang lapang, seluas samudra kadang-kadang ya enggak? Karena kita nggak menikah sama malaikat, ya, istri Anda, suami Anda masih ingat anak kan? Belum ngambang-ngambang punya saya, belum ada, ya kan? Nah, jadi tetap suami kebutuhannya adalah dihormati, istri kebutuhannya adalah dikasihi, ya. Jadi kalau istri sukanya garukin, ya itu berarti physical touch, ya kan? Ya kan? Bikinin ini dong, nah itu berarti act of service, ya enggak? Kalau misalnya senang dipuji-puji gitu ya, senang digombalin, ya kan? Nah itu berarti dia adalah tipenya word of affirmation, ya. Jadi kenali apa yang membuat istri Anda merasa dikasihi, dan pastikan istri harus bisa menghormati suaminya. Amin. Itu yang pertama. Ada amin? Amin. Nah, yang berikutnya, ini udah dua aja. Ya, yang kedua ini udah dari depan. Yang kedua adalah kita harus kuasa kesepakatan. Kita harus punya hidup dalam kesepakatan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita harus hidup dalam kesepakatan. Kita baca ayatnya di Matius 18 ayat 19. Kita baca ayatnya di Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, dua orang ya? Berarti suami istri sudah quorum ya? Ya nggak? Suami istri sudah bisa memenuhi aturan ini.
Ya, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, the place of agreement is the place of power. Tempat di mana kesepakatan itu terjadi, itu adalah tempat yang penuh dengan kuasa. Makanya iblis tuh takut sama kuasa yang Tuhan berikan pada kita, kuasa kesepakatan ini. Iblis tuh takut, makanya dia buatlah dari keluarga ini, karena cuma dua lah ya. Dari keluarga ini sering berantem lah, cekcok lah, ada masalah lah, atau apapun gitu ya. Tujuannya untuk apa? Biar suami istri ini gak sepakat. Biar suami istri ini berseberangan. Biar suami istri ini gontok-gontokan. Karena kalau misalnya kita sepakat, lihat di sini. Dijelaskan bahwa jika dua orang daripadamu, jika suami istri di dunia ini sepakat meminta apa? Apapun. Bukan hal yang satu, dua, atau tiga hal aja, tapi apapun juga. Nah sekarang apapun juga kebutuhan Bapak Ibu sekalian, apapun juga visi keluarga Bapak Ibu sekalian, apapun juga kebutuhan Bapak Ibu sekalian, ya enggak? Apapun juga keinginan dan mimpi untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian, ya, apapun juga itu, kalau sepakat, ingat, jaminannya, dan Yesus yang ngomongin, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan. Ya. Jadi saat kita tahu bahwa kuasa kesepakatan mendatangkan mujizat yang luar biasa, ya, mendatangkan perkenanan Allah, mendatangkan approval dari Tuhan, ya, maka sayang sekali kalau kita nggak sepakat. Maka sayang sekali kalau kita tidak menggunakan tools ini untuk bisa meraih, menggapai apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup kita. Karena sayang sekali kalau misalnya kita tahu caranya, tapi kita nggak pakai, ya nggak? Dengan siapapun, mungkin dengan anak, mungkin dengan teman sepelayanan, mungkin dengan siapapun, ya, suami istri juga. Kalau sepakat, pasti. Karena ini jaminan dari Tuhan. Ingat, firman Allah tidak pernah ada yang kembali dengan sia-sia. Firman Allah pasti akan mengerjakannya dan berhasil. Dan firman Allah ini pasti janji yang ya dan amin. Maka dari itu, sepakatlah sama istri. Sepakat. Berdoalah sepakat. Ya, makanya saat teduh itu penting sekali. Keluarga kami setiap awal tahun selalu berdoa sepakat. Kami memiliki yang namanya vision board. Vision board. Ya, jadi kita buat satu kita ambil kolase gitu ya, kita potong misalnya Joshua nih, misalnya anak saya pengen motor, dia potong motor, dia tempel, ya kan, saya pengen motor tahun ini gitu kan. Misalnya ada yang waktu dulu kita mau punya rumah ya, rumah sebelah kami ini satu kesaksian aja, mungkin sebagian udah ada yang denger, kalau yang belum ya saya ulangi aja nggak apa-apa ya, yang udah denger. Jadi tahun 2008, jadi dari tahun 2012 ya, 2012 kan 2018 ya. 2018 kan 2012 itu kan kita punya komsel namanya Surga di Keluargaku. Nah di situ ada teman komsel kita sekarang udah almarhum, Bu Gloria namanya. Pas lagi doa gitu ya, dia bilang pasti Marcel minta rumah, ya kan? Karena dulu kami kontraktor, kontrak sana kontrak sini gitu ya. Nah, anak saya ini bahkan sampai gitu, Pak kita udah pindah 5 kali nih Pak. Nah, kemudian akhirnya ya udah, itu pokok doa kita. Cuma masalahnya adalah kami nggak sepakat. Impian saya gede. Saya mau tuh rumah 100 meter persegi, dekat Margonda gitu ya, kamarnya minimal 3, terus masuk mobil pasti ya, terus garasi 2 mobil minimal ya. Istri saya nggak sepakat, yang biasa-biasa aja lah gitu kan, yang cepet gitu. Karena nggak sepakat, lama nih. Akhirnya 2017 ya, 2017 kita ditantang oleh kakak rohani kita, declare ya, dia bilang gitu. Pas mau masuk 2018 ya,
sebelum 2018 berakhir kamu udah punya rumah. Dia bilang gitu. Tapi harus sepakat. Maunya kayak gimana? Detail. Jangan nggak detail. Oke, kita detail ini. Saya bilang tetap dengan impian saya gitu kan. Minimal 100 meter persegi, 2 lantai, 3 kamar, 2 garasi muat 2 mobil, gitu kan. Dekat Margonda, ya. Dan kita sepakat di situ yang kami lakukan, kami hanya nonton SCTV. Kalau di Indovision tuh ada ngomongin soal renovasi rumah, beli rumah, segala macam soal rumah. Terus kita beli majalah-majalah rumah, gitu kan. Terus yang kita omongin cuma rumah, terus kita survei. Duitnya ada? Enggak, belum. belum ada sama sekali. Tapi ya udah kita survei, kita tanya rumah di sebelah ini juga, ya kan. Pas tanya di rumah sebelah ini, nggak setuju, dia nggak suka karena kotor, minta ampun. Cuman saya lihat, oh ini good bone nih, gitu kan, tulangannya bagus lah, gitu kan. Nah, akhirnya kita sepakat, ya kita doain. Karena dulu kita ngontrak di sebelah nih, di sebelah sini, persis di sebelah sini. Kita doain, dari sebelah kita doain Tuhan kita mau rumah gitu, ya kan. Dan akhirnya di tahun 2018 kita menang tender yang cukup besar, ya, yang profitnya bisa buat DP rumah lah, nanti itu kan bisa buat DP rumah. Nah, akhirnya kita ajukan ke bank. Puji Tuhan, rumah kami ini yang sebelah ini dijual dengan harga yang murah ya, 1,2 miliar ya, 1,2 M. Terus kita ajukan ke bank, kita juga kaget, kita sediakan dana itu ya kurang lebih 30% dari biayanya ya. Nah, ini udah sepakat nih, Tadinya juga nggak mau dia di sini, cuman saya bilang ini bagus kok, kayaknya keuangannya kuat, bagus banget. Tinggal kita bersihin aja. Nah, akhirnya dia mau, kita sepakat, dan pas di appraisal sama bank itu kita hanya perlu bayar DP nggak nyampe. Iya, sama 150 juta kita DP, jadi nggak sampai 30%. Nah, dari situ kita bisa buat lebih rapi, lebih bagus, lebih bersih gitu kan. Nah, jadi kalau kita sepakat, ya nggak ada yang mustahil buat ini. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, asal sepakat itu akan jadi akan dikabulkan sama Tuhan. Jadi bersepakat saja. Saya sudah ngalamin dan kita lagi sepakat lagi nih di sini ya. Ya kan? Kita mau rumah ini lunas sebelum waktunya. Gitu. Kita mau rumah ini lunas sebelum waktunya. Dan nggak ada yang mustahil. Pasti Tuhan akan beri, pasti Tuhan akan lakukan yang terbaik, dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita kalau kita percaya. Gitu. Ada amin? Amin. Amin. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir, ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang penting juga adalah, bisa next. Oh udah. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, hidup rukun. Nah, hidup rukun. Ya, kita lihat ayatnya dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kalau kita rukun, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan perintahkan berkat. Berkat tidak perlu kita cari, Bapak-Ibu sekalian. Tapi berkat akan diperintahkan dan mengejar kita. Berkat akan datang sendiri pada kita kalau kita hidupnya rukun. Ya nggak? Seperti itu. Kalau di agama seberang dibilang bahwa kalau ribut mulu mereka akan mau masuk rumahnya, kalian gitu. Ya. Jadi sama konsepnya di kita pun seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Saat kita hidup gak rukun, saat gontok-gontokan terus, saat emosian terus, ya tadi gak ada kesepakatan. Kalau gak ada kesepakatan gak ada kemenangan, ya gak?
dan akhirnya apa? Tidak mengasihi dan tidak menghormati, ya. Dan berkat yang diperintahkan ke kita, ya kan? Kenapa? Karena untuk mengelola berkat perlu kesehatian. Untuk mengelola berkat perlu teamwork. Untuk bisa mengelola berkat perlu satu sama lain ini saling bekerja sama. Ya, kebanyakan kita suami kerja, ya udah kerja aja, ya kan? Istri pokoknya urus sendiri, suami sendiri nggak bisa. Tetap harus rukun, harus sama-sama. Ya kan? Kerukunan itu kunci. Kalau kita rukun, berkat itu diperintahkan, disuruh datang, ya wajib, nggak bisa enggak, gitu Bapak Ibu sekalian. Otomatis, asal kita rukun, asal kita mau rukun. Nah, rukun itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, memang harus diusahakan. Maka dari itu kita pertama nih buat laki-laki, kita harus ngerti bahwa perempuan itu punya 4 fase, 4 musim sebulan. Betul ya? Setiap minggu ganti. Betul, setiap minggu ganti. Nah kalau sebulan isinya 5 minggu, satunya bonus. Lebih dikit. Jadi 4 musim. Apa aja musimnya? Tahu yang perempuan? Musim pertama adalah setelah mereka selesai haid, ya, masuk ke masa-masa ovulasi, ya kan? Itu biasanya udah kayak apa namanya? Kucing, gitu ya. Ya nggak? Manja-manja, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian minggu kedua itu fase mandiri, semuanya bisa dikerjain. Wah, powernya lagi kenceng-kencengnya, betul ya? Ya nggak? Itu kayak nggak butuh suami tuh di situ. Oh, pokoknya semuanya dikerjain sendiri, ya. Di minggu ketiga, saat dia mau datang bulan, ada yang namanya PMS. Nah, itu biasanya neraka terjadi di rumah tangga. Betul? Sungguh pendek, senggol bacok. Ya enggak? Gak bisa salah sedikit. Ya enggak? Dan suami harus ngerti gitu loh. Teman saya yang bilang, loh, tapi kan itu gak ada di Alkitab loh. Ada, roh memang penurut tapi daging lemah gitu kan. Ya enggak? Daging itu ya, contohnya gini nih. Oke, roh Anda kuat. Saya kasih 1 botol Smirnoff habisin. Bisa nggak roh Anda kuat? Oh iya, betul ya. Seperti itu. Karena apa? Ya jiwa-jiwa ini dipengaruhi oleh tubuh kita kan. Kalau misalnya tubuh kita dalam pengaruh atau tubuh kita dalam pengaruh hormon, ya itu akan mempengaruhi. Jadi ya suami-suami harus terima nih fase minggu ketiga ini. Apalagi kalau misalnya DSC dari istri Anda itu merah semua, mentok kanan merah gitu kan. Karena di sini perempuan-perempuannya merah-merah semua nih. Ya. Merah hati. Nah, itu pas dalam kondisi PMS udah bukan yang tadi setelah menstruasi kayak kucing gitu kan. Ya. Pas di sini singanya keluar ya. Betul ya pakai. Sama. Ya memang seperti itu. Dan itu kita harus ngerti gitu loh. Sebagai suami kita harus ngerti. Ya. Dan ya sudah mulai tuh ekor servis kita harus keluar, bawain coklat, pijitin, pegel ya nggak? Lebih sabar, kamu yang terbaik, ya, itu yang harus kita lakukan. Itu pas sebelum menstruasi. Pas lagi menstruasi gimana, ibu-ibu? Nggak terlalu sih, ya kan? Nggak terlalu. Cuman di situ dia biasanya ya masih cranky karena sakit, ya kan, sakit, nggak nyaman, ya kan, terus kurang energi, lemes, nah, itu banyak terjadi, ya, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai suami harus mengerti nih 4 fase dalam kehidupan istri kita, ya. Ada sih yang permanently PMS aja. Udah bikin Tapi memang itulah kenyataan yang kita harus hadapin, gitu ya. Itulah kehidupan ya.
istri kita memang seperti itu gitu loh. Setiap perempuan pasti kayak begitu, ya enggak? Bukan mengeneralisir, tapi memang hormonal, ya hormonal. Dan itu terjadi pada setiap perempuan yang belum menopause ya enggak? Itu terjadi. Dan kita sebagai suami harus ngerti, harus paham. Oh, pinter-pinter itu tanggal lah gitu kan. Kita tanggal segini nih, siap-siap nih gitu kan. Ya enggak? Itu harus kita lakukan. Nah, istri-istri juga harus ngerti suami gitu. Kadang-kadang suami lagi capek, ya kan, lagi kesel di kantor, lagi ada masalah di kantor, mungkin lagi PMS, mungkin lagi ini, tetap harus banyak-banyak bersyukur, harus banyak-banyak ya istighfar kalau kata orang sebelah gitu, menahan, ya. Jadi dengan seperti itu akan lebih rukun. Karena memang ya itulah tantangan kehidupan dalam suami dalam pernikahan itu pasti ada, nggak mungkin kan, ya. Nah jadi pastikan ya Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa kita harus mengerti, suami dan istri harus saling mengerti. Kalau kondisinya istri dalam kondisi memang dia PMS, ya suami harus ngerti, ya kan. Tapi istri juga harus tahu, harus sadar, aduh, gue PMS nih, ya nggak? Nah itu penting. Harus sadar, oh gue PMS nih, gue kayaknya udah pengaruh hormon nih, gitu kan. Nah, coba untuk menahan diri, ya kan. Rem tangan, jangan dicekokin, nanti kalau dicekokin bisa ngeri itu. Jadi pastikan hiduplah rukun, ya hiduplah rukun. Nah, yang terakhir sebelum saya tutup, next. Yang terakhir, hidup itu adalah pilihan, ya. Hidup adalah pilihan, ya. Jadi pilih susahmu, oke? Pilih susahmu. Bercerai susah nggak? Susah. Mempertahankan susah nggak? Susah. So pilih susahmu. Mendingan susah mempertahankan kan? Ya nggak? Daripada susah bercerai, ya kan? Kita baca di Ulangan 30 ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kita memiliki kehendak bebas, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki kehendak bebas. Tuhan memberikan kita opsi. Kita bukan robot. Tuhan gak menciptakan robot. Itulah sebabnya kenapa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Karena pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu seperti pintu buat mereka, untuk mereka bisa keluar, ya. Karena kalau misalnya tidak ada pintu, berarti mereka di dalam penjara, walaupun itu indah. Betul ya? Ya kan? Jadi pilihan tetap ada di tangan manusia. Pilihan tetap ada di tangan kita. Kalau kita mau keluarga kita berkemenangan, kalau kita mau keluarga kita ini menang menghadapi setiap pergumulan, ya kan? Meraih setiap impian keluarga, ya kan? Kalau keluarga kita mau maju, keluarga kita mau luar biasa, ya, pilih susah, ya kan? Pilih. Hidup rukun susah nggak? Susah. Tapi kita harus pilih untuk bisa menang. Berantem susah nggak? Susah. Tapi masa kita mau pilih itu, gitu kan? Pilihan dari tangan kita, ya. Jadi hidup adalah pilihan. Pilihlah yang terbaik dan yang terpenting. Karena kalau kita bisa memilih yang terbaik dan yang terpenting, walaupun itu susah, itu akan membawa kemenangan buat kita. Ya, jadi memang ada rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan buat kita. Tapi kita bisa milih kok, ya, mau sesuai dengan rancangan Tuhan atau kita mau melenceng ke kiri atau ke kanan, gitu ya. Jadi ingat, Tuhan yang memperhadapkan kepada kita sekarang, hari ini. Kita mau pilih kehidupan atau kematian? Kita mau pilih keberuntungan atau kecelakaan? Semua pilihannya ada di kita. Tuhan menyerahkan pilihan itu ke kita. That's why pilih susahmu.
Pertahanan keluarga itu sulit, tapi itu worth it, ya nggak? Menghormati suami itu sulit, ya, tapi worth it, ya kan? Mengasihi istri, sangat sulit, apalagi kalau lagi PMS, tapi worth it. Pilih susah, pilih sulitmu, karena semua tergantung pilihan kita, ya. Waktu muda mungkin kita, enakan selonjoran di kamar, tidur gitu ya, bangun siang, ya nggak? Sulit untuk bangun, ya kan? Sulit untuk mulai beraktivitas, ya. Tapi, malas kerja gitu kan, malas kerjain apa-apa. Tapi lebih baik pilih yang sulit kerja daripada sulit bangun gitu kan. Karena mana yang mendatangkan kebaikan. Jadi pilih, ya. Hidup adalah pilihan. Pilih sulitmu, pilih yang terbaik dan yang terpenting buat hidup kita, ya. Jadi suami-suami, kasihlah istrimu, istri-istri, hormatilah suamimu, ya. Bapak-bapak, jangan bagikan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormati dan kasihlah orang tuamu, ya, seperti pada Tuhan. Terus setelah itu jangan lupa hidup rukun, hidup damai, sehingga keluarga kita adalah keluarga yang dalam kesepakatan. Saat kita sepakat, kita minta apapun juga. Kita minta apapun juga. Tuhan akan kabulkan dan selamat. Amin. Amin. Oke. Saya rasa itu aja yang bisa saya sharing. Kita doa. Haleluya. Bapak Surgawi, Bapak